melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Wahyu. Kita sekarang menginjak ke pasal 3. Surat yang ditulis oleh Yohanes dari kata-kata yang dari Tuhan Yesus Kristus kepada gembala sidang dan jemaat di Sardis. Lebih dulu kita memikirkan kota Sardis itu sendiri. Kota Sardis itu menarik. Pada tahun 700 sebelum Masehi, Raja Guges mulai mencetak uang logam dari emas dan perak yang ditemui di Sungai Pactolus yang berada di situ. Nah, ada dongeng mengenai mengapa ada begitu banyak emas di dalam Sungai Pactolus itu. Ini dongeng Yunani. Menurut dongeng itu, ada Raja Midas. Dan Raja Midas diberkati oleh dewa. Apa saja yang dia sentuh menjadi emas. Wah, senang sekali Raja Midas. Wah, saya menjadi sangat kaya. Emas. Tetapi dia haus. Dia mau minum dan dia mengangkat mau minum. Itu juga menjadi emas. Tidak bisa minum. Kemudian dia mau makan. Dia pegang makanan juga itu menjadi emas. Dia tidak diberkati, dia dikutuk. Dia berdoa ke dewa yang sama itu. Dan dewa itu suruh dia mandi di Sungai Pactolus. Dan dia mandi, kutuk itu, dia dibebaskan dari kutuk emas itu. Dan menurut dongeng, pada saat itu Sungai Pactolus penuh dengan banyak emas. Itu dongeng. Tetapi kenyataan memang Raja Guges pada tahun 700 mulai mencetak uang logam di situ dengan emas dan perak dari Sungai Pactolus. Kota Sardis terletak di atas puncak satu gunung yang tinggi dan sulit diserang. Bahkan pada zaman itu berkata, jika orang mau berkata, itu mustahil. Mungkin mereka pakai peribahasa, itu seperti menjatuhkan Akropolis Sardis. Akro tinggi, polis kota, itu seperti menjatuhkan Sardis yang ada di atas di puncak gunung. Itu peribahasa zaman itu. Dianggap mustahil. Tetapi pada tahun 546 sebelum Masehi, Raja Koresh menyerang dan mengepung kota Sardis. Dan pasukannya, tentaranya menyerang, gagal. Lalu, ada dua cerita, satu dari Herodotus, satu dari Xenophon, mengenai perincian jatuhnya kota Sardis. Menurut Herodotus, ada satu penjaga di puncak itu yang helm perangnya turun jatuh dari benteng itu. Jatuh, turun. Dan dia takut, nanti dimarahi jika kehilangan helm itu. Dia turun, dia tahu, karena dia dibesarkan di situ, dia lahir dibesarkan di situ, dia tahu, pegang semak ini, pegang akar ini, pegang batu ini, dia turun, mengambil helm itu, barangkali ditaruh di kepala, kemudian dia naik kembali, pegang ini, itu ya, dan dia ke atas. Mungkin kita membayangkan dia lihat, saya aman, tidak diketahui, saya tidak akan ditegur. Tetapi ada yang mengamati. Di bawah, musuh mengamati. Ada satu orang melihat bagaimana dia turun, bagaimana dia naik. Dan dia lari ke Raja Koresh, Raja Persia, Raja Koresh, dan berkata, saya tahu caranya. Oke, baik, kamu membawa sekian banyak tentara, kamu menyerang malam ini, dan
asal kamu membuka pintu gerbang kota, kami siap di luar, kami masuk. Dan malam itu, Raja Koresh berhasil mengalahkan yang tak terkalahkan benteng kota tinggi Sardis. Mereka jatuh, mereka dikalahkan karena mereka malas, tidak siaga, tidak jaga. Mereka malas. Yang mengherankan pada tahun 214 sebelum Masehi, Antiochus yang agung juga menyerang kota itu, dan mungkin perinciannya berbeda dari tadi, tetapi dengan cara apa dia boleh juga menjatuhkan kota yang tidak dijaga, tidak siaga. 2 kali dalam sejarah kota Sardis, mereka dikalahkan karena mereka tidak berjaga, tidak siaga. Pada malam itu, pada tahun 546, kerajaan jatuh. Padahal begitu agung dan berjaya kerajaan, mereka punya sejarah sepanjang 1000 tahun. Dan karena tidak berjaga, tidak siaga, mereka jatuh. 5 jalan besar bertemu di Sardis sehingga ada kesempatan untuk perniagaan. Juga ada domba-domba dengan wool yang bermutu di sekitar situ. Tetapi Sardis tidak menjadi kaya seperti Laodikia nanti. Mereka malas. Dan mereka lebih suka nikmat-nikmat ini daripada kerja keras. Pada zaman Pax Romana, yaitu damai sejahtera yang diadakan karena kekuasaan Kekaisaran Romawi, kota tinggi itu diabaikan, ditinggalkan, dan Sardis dibangun di kaki gunung tinggi itu. Dan selama ada Pax Romana, damai sejahtera Romawi, kota Sardis ada di bawah, di kaki gunung itu. Tetapi Pax Romana itu berakhir, dan pada tahun 450 Masehi, jauh sesudah surat ini ditulis, ada serangan, ada bahaya ini, bahaya itu. Kota yang tinggi di atas, di puncak Gunung Tmolus dibangun kembali. Dan selama 1000 tahun ada Sardis di atas. Ya, itu latar belakang dari kota Sardis. Mari kita melihat surat yang ditulis kepada gembala sidang dan jemaat di kota Sardis.